Banyak angan dipaparkan Presiden Prabowo saat pidato kenegaraan menyambut 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Yang cukup mencengangkan, Presiden berangan dalam 2 tahun anggaran negara akan balance tanpa defisit. Bagaimana bisa? Saya Tifal Solesa, saatnya ulasan istana. Di hadapan anggota DPR, Prabowo bercita-cita anggaran pendapatan dan belanja negara akan nihil defisit. Setidaknya bisa tercapai pada 2027 atau 2028 mendatang. Salah satu caranya tetap menjalankan efisiensi anggaran. Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Soal tindak lanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang masih perlu melihat dinamika 2026. Pemerintah memastikan anggaran akan hati-hati dikelola. Untuk balance budget 2-3 tahun, kita lihat di 2026 dulu ya, belum mulai 2026 demikian 2-3 tahun, tapi saya melihat signal dari Presiden, jadi nanti kita juga akan siapkan sesuai tadi yang diharapkan. Tapi kita melihat setahap demi setahap, 2025 juga masih 4 bulan lagi, kita harus kawal, 2026 kita siapkan, dan kemudian direction yang dimintakan tadi oleh Bapak Presiden untuk suatu saat Indonesia balance budget, saya rasa itu adalah sesuatu yang nanti harus kita terus hitung dan nanti pasti dilaporkan kepada Presiden. Demikian ya. Analis ekonomi CSIS merasa target nihil defisit anggaran belum perlu. Pemerintah seharusnya fokus jaga stabilitas politik dalam negeri dan cari cara ambil penerimaan tanpa bebankan rakyat. Sangat-sangat tidak realistis. Dan yang kedua, kita nggak perlu balance budget. Artinya kita masih bisa hidup dengan defisit APBN, tetapi defisit APBN-nya dijaga dengan sangat berhati-hati. Di bawah 3% dan hutang juga di bawah konvensi, yaitu sekitar 60% dari PDB. Selama kita bisa mengolah itu, kita masih aman. Kenapa? Kan orang bilang mungkin, kenapa nggak mau tanpa utang gitu. Permasalahannya adalah semampu apa kita meningkatkan penerimaan. Kan masalahnya di situ. Tahun depan, sejumlah program prioritas pemerintah masih dijalankan dengan anggaran jumbo. Dalam RAPBN 2026, biaya makan bergizi gratis 335 triliun rupiah. Pembangunan 200 sekolah rakyat hampir 25 triliun rupiah, dan sekolah unggul Garuda 3 triliun rupiah di 9 lokasi. Semua menggunakan pos anggaran pendidikan. Sementara cek kesehatan gratis memakai pos anggaran kesehatan sebanyak 2,6 triliun rupiah untuk 130 juta penerima manfaat. Belum lagi investasi program 3 juta rumah sebesar 57 triliun rupiah. Sebanyak 770 ribu unit rumah akan dibangun tahun depan. Saat belanja pemerintah menguras 3.136,5 triliun rupiah, pendapatan negara ditargetkan 3.147,7 triliun. Semua bersumber dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Di sisi lain, kenaikan pajak bumi dan bangunan marak di beberapa daerah. Seperti di Pati, Jawa Tengah yang berujung pemakzulan Bupati Sudewo, lalu protes warga Jombang, Jawa Timur yang membayar pajak dengan uang koin, hingga di Cirebon yang pajaknya melambung sampai 1000%. Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar menilai efisiensi pemerintah pusat membuat pemerintah daerah menaikkan pajak. Hal itu karena Pemda selama ini bergantung pada transfer dana dari pusat. Jadi yang terjadi hari ini adalah kekacauan yang menyebabkan vertical fiscal imbalance. Ini ada teorinya di mana pemerintah pusat mencengkram dana di daerah, mengambil, memangkas, sehingga kemudian daerah kehilangan kemerdekaan fiskalnya. Desentralisasi fiskal kita hilang hari ini,
daerah itu kan nggak bisa menolak ya Oke. kemarin Oke. ketika dipangkas. Artinya nerima saja. Nerima saja. Dan sebagian daerah mungkin saja diam. Kenapa diam? Karena mereka nggak mau melawan arahan Pak Prabowo. Ada retret kemarin, satu komando misalkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut tudingan itu prematur. Baginya, urusan kenaikan PBB di daerah bukan efek dari kebijakan efisiensi. Kalau kita bicara ini adalah efek dari kebijakan pemerintah pusat, maka kita harus bicara dalam konteks 500-an kabupaten kota. Ya, dan ini perlu untuk ditekankan. Dan untuk kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah itu kan memang kewenangan mereka. Ya, untuk PBB P2 itu, ini kan PBB P2. Pajak bumi bangunan, sektor pedesaan dan sektor perkotaan, rumah, gedung, tanah, di luar tambang, perkebunan, dan lain-lain. Ini memang kewenangan dari pemerintah daerah. Pemerintah harus memastikan anggaran yang ada bisa dimaksimalkan demi kemakmuran rakyat. Survei terakhir Litbang Kompas menunjukkan kestabilan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja masih jadi isu yang dinilai belum tercapai, menyusul kesejahteraan sosial masyarakat hingga pengentasan kemiskinan. Optimistis boleh, tapi jangan lupa realistis. Cermat menempatkan dan awasi prioritas program jadi kunci kalau mau anggaran negara sehat. Jangan sampai peribahasa yang bilang besar pasak daripada tiang terjadi, ujung-ujungnya kesejahteraan publik jadi tergadai. Untuk ulasan Istana, Tifal Solesa, Anggi Mendarwan, Kompas TV.